Gubernur Papua Barat melantik Dr. Ria Maria Kome menjadi Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat. Brimopolda Papua Barat membuka dapur lapangan bukan saja untuk pasien yang sedang isolasi mandiri, namun juga bagi mereka yang ekonominya terkena dampak akibat COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita utama. Pemirsa, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, Gubernur melantik Dr. Ria Maria Kome menjadi Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat. Bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melantik Dr. Ria Kome menjadi Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/1380 Tahun 2021. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, menjadi pemimpin harus bekerja dengan baik, dengan staf dan bawahan, harus menciptakan suasana kerja yang baik, sehingga pelayanan dapat berjalan. Tadinya bebas kita jalan kemana-mana, sekarang tidak demikian. Ya, bukan berarti kita larang bebas, tapi artinya jalankan tugas tanggung jawab. Hal-hal yang positif silakan jalankan, yang negatif ya tidak boleh kita laksanakan, karena tadi kita sebagai pejabat ini kan jadi pejabat panutan, contoh teladan bagi yang kita pimpin. Ya, staf ini tidak pernah lihat kiri dan kanan, tetapi akan lihat di atas, dia akan lihat pada pemimpinnya. Sepanjang pemimpinnya bekerja baik, pasti staf juga bekerja baik. Ya, ini yang selalu saya ingatkan pada kita semua, seperti ya, saya selaku gubernur, ya, juga pejabat pembinaan lembaga provinsi. Kalau saya bilang staf jangan minum, berarti saya juga tidak harus minum. Tapi kalau saya bilang jangan minum, mereka akan bilang apa saja minum, baru larang kita. Seperti itu. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat, Dr. Ria Maria Kome, saat diwawancarai mengatakan, program kerja yang akan ia laksanakan merangkul semua internal kantor untuk bekerja sama, terutama mewujudkan tertib administrasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan di daerah Provinsi Papua Barat. Visi saya adalah mewujudkan tertib administrasi berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan otonomi daerah serta meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang seimbang. Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan ya. Tentu pertama sekali, seperti tadi juga arahan Bapak Gubernur, langkah pertama tentu saya akan melakukan pertemuan rapat dengan secara intern ya di dalam gedung di kantor untuk ya kita bersama-sama menjalankan tupoksi kita sebagai Dinas Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KOB. Itu tentu kita akan. Dengan adanya Kepala Dinas definitif, aktivitas kantor Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perkembangan COVID-19 di Papua Barat dari waktu ke waktu semakin meningkat. Namun kesadaran masyarakat masih sangat minim akan pentingnya protokol kesehatan. Di Papua Barat, perkembangan pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 kian meningkat jumlah pasien yang terpapar.
Jumlah inilah yang membuat beberapa wilayah di Papua Barat terus memberlakukan PPKM oleh Presiden menjadi level 3 dan level 4. Walaupun demikian masih banyak yang melanggar protokol kesehatan yang diwajibkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wakil Ketua MRP Papua Barat kepada TVRI Papua Barat membenarkan jika masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Apa yang disampaikan benar, kita lihat kondisi sekarang memprihatinkan, khusus di Papua Barat itu kemarin-kemarin biasa-biasa saja, tapi sekarang Sorong itu menjadi level 4, lalu ada beberapa kabupaten kota termasuk Pak Manokwari itu level 3. Tetapi kita lihat kesadaran masyarakat kita ini sangat rendah sekali. Terlepas dari tarik-menarik pemahaman terkait dengan vaksin, COVID dan lain-lain, tapi kita boleh melihat bahwa fakta bahwa virus corona berjalan dan kita lihat bahwa semua terdampak semua. Melihat kondisi yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat, sebagai perwakilan di Lembaga Kultur, Sirilius Adopak menghimbau agar masyarakat mau menaati protokol kesehatan karena virus corona benar-benar ada. Untuk itu, sebagai perwakilan orang asli Papua di Lembaga Kultur ini dari MRP atas nama pribadi maupun secara kelembagaan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya orang asli Papua, untuk mari benar-benar taat dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, semua itu harus dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk bijak dalam melakukan aktivitas di luar rumah, karena angka penyebaran virus COVID-19 di Papua Barat masih tinggi. Apabila keluar rumah dengan kepentingan sangat penting pun, masyarakat wajib menggunakan masker. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Brimopolda Papua Barat membuka dapur lapangan bukan saja untuk pasien yang sedang isolasi mandiri, namun juga bagi masyarakat yang terkena dampak akibat COVID-19. Brimopolda Papua Barat kembali mendirikan dapur lapangan dan berkolaborasi dengan TNI serta Ormas, termasuk relawan gugus tugas Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Dapur lapangan yang didirikan merupakan yang kedua kalinya di halaman Gedung Wanita Manokwari sebagai upaya peduli terhadap COVID-19, terutama bagi masyarakat yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah maupun para nakes di rumah sakit. Dan saat Brimopolda Papua Barat Kombes Pol Semi Roni Taba kepada TVRI menyampaikan, pemberian makanan ini selain kepada mereka yang saat ini masih isoman, namun juga bagi masyarakat umum di Manokwari yang ekonominya terkena dampak akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Semi berharap dapur lapangan yang didirikan oleh anggotanya bisa memberikan penguatan bagi mereka yang terpapar COVID-19 di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Terima kasih. Jadi saya Kombes Pol Semi Roni Taba dan Satrimo Polda Papua Barat, hari ini saya hadir bersama-sama dengan panitia dapur lapangan yang diselenggarakan kolaborasi antara Satrimo Polda Papua Barat, rekan-rekan unsur TNI dan Ormas, ya, Ormas yang ada di Kabupaten Manokwari, termasuk relawan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Kita untuk kali kedua kita mengadakan dapur lapangan yang bertempat di Gedung Wanita, areal Gedung Wanita Kabupaten Manokwari. Adalah upaya yang kita lakukan dalam rangka peduli COVID-19, bagaimana kita membantu pemerintah, TNI Polri bersama masyarakat, kita mengadakan dapur lapangan, menyiapkan makanan siap saji untuk masyarakat yang sedang melaksanakan isoman, baik di rumah masing-masing maupun para nakes, tenaga kesehatan yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari maupun RSUD Provinsi. Semi juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu dapur lapangan, baik pengusaha swasta maupun instansi pemerintah yang telah mengalokasikan bantuannya kepada panitia dapur lapangan untuk bisa terus menyiapkan makanan siap saji bagi mereka yang sedang isoman.
Juga ya yang ada di dapur lapangan ini menyampaikan terima kasih kepada beberapa donatur ya, baik perusahaan pengusaha swasta maupun instansi pemerintah, BUMN dalam hal ini Bank BRI, kemudian Bank Indonesia, kemudian Bank Mandiri yang telah mengalokasikan bantuannya kepada panitia dapur lapangan untuk terus bisa menyelenggarakan atau menyiapkan makanan siap saji bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Dalam sehari, makanan siap saji yang disiapkan anggota untuk dibagikan kepada mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri dan masyarakat terdampak COVID-19 mencapai 1.000 kotak makanan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, personil Direktorat Polairut Polda Papua Barat melakukan patroli perairan sekaligus menemui sejumlah nelayan yang sedang melaut dan membagikan bantuan sembako dan bendera merah putih. Di masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terkena dampak. Untuk membantu warga yang terkena dampak COVID-19, personil Direktorat Polairut Polda Papua Barat dengan menggunakan kapal patroli milik Direktorat Polairut Polda Papua Barat melakukan patroli perairan dan membagikan sembako dan bendera merah putih kepada sejumlah nelayan saat melaut. Kepedulian jajaran Polairut Polda Papua Barat ini untuk melihat langsung kondisi nelayan saat melakukan aktivitas mencari ikan di laut menjadi tujuan utama personil Polairut Polda Papua Barat. Dengan membawa sedikit bantuan yang disalurkan langsung kepada nelayan yang sedang melaut, dapat membantu beban saat pandemi COVID-19 yang dialami para nelayan di wilayah Sorong. Karel Imbiri, salah satu nelayan yang ditemui di laut, menyampaikan berterima kasih kepada pihak Polairut yang telah memberikan bantuan bagi para nelayan. Dengan bantuan tersebut dapat membantu kelangsungan ekonomi keluarga. Ya, itu hati nurani untuk menolong kami nelayan. Oh iya. Ya, karena kami nelayan kasih makan masyarakat. Kalau tidak ada nelayan, tidak ada. Kita cuma makan rumput. Kalau petani itu rumput. Kalau kami nelayan, kami sejahtera, bapak keluarga semua. Selain memberikan bantuan kepada nelayan, personil Direktorat Polairut Polda Papua Barat juga memberikan bendera merah putih kepada nelayan dan langsung dipasang di kapal nelayan. Selain itu, personil Polairut juga melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk mengikuti vaksinasi Merdeka yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus mendatang yang dipusatkan di Pulau Daum. Sementara itu, Komandan Direktorat Polairut Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Utomo menyampaikan kegiatan ini untuk membantu nelayan yang terdampak langsung pandemi COVID-19 di masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Sorong. Sama dalam rangka menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita membagikan bendera untuk dipasang di kapal-kapal nelayan dan juga dalam rangka membantu saudara-saudara kita nelayan dan masyarakat pesisir, terutama akibat dampak COVID-19 yang sedang melanda kita di Kota Sorong ini. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan yang kita berikan dapat membantu masyarakat untuk menunjang kehidupannya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini COVID-19 di Provinsi Papua Barat per tanggal 3 Agustus 2021. Sebanyak 142 orang dinyatakan sembuh, sedangkan yang positif bertambah 209 orang. Informasi tersebut berasal dari website Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat per tanggal 3 Agustus 2021. Di mana sebanyak 142 orang dinyatakan sembuh yang berasal dari Kabupaten Fakfak 37 orang, Raja Ampat 34 orang, Manokwari 27 orang, Teluk Wondama 27 orang, Kota Sorong 19 orang, dengan total kesembuhan di Provinsi Papua Barat secara keseluruhan sebanyak 16.177 orang, dengan persentase kesembuhan sebanyak 84,7%.
Sedangkan dari hasil pemeriksaan laboratorium, terdapat penambahan sebanyak 209 orang positif, yang terdiri dari Kabupaten Manokwari 138 orang, Kota Sorong 20 orang, Fakfak 17 orang, Wondama 11 orang, Bintuni 8 orang, Sorong Selatan 5 orang, Sorong 4 orang, Raja Ampat 3 orang, Kaimana 2 orang, Maibrat 1 orang, dengan total positif di Papua Barat sebanyak 19.119 orang dengan jumlah persentase sebanyak 27,5%. Dengan jumlah kematian dari kasus positif sebanyak 323 orang dengan persentase 1,5%. Dari 12 kabupaten kota se-provinsi Papua Barat, hasil pemeriksaan PCR positif tertinggi adalah Kabupaten Manokwari sebanyak 6.858 orang. Berikut Kota Sorong sebanyak 5.440 orang. Teluk Bintuni 1.688 orang dan Fakfak 1.345 orang. Sedangkan kabupaten terendah adalah Pegunungan Arfak sebanyak 3 orang dan Kabupaten Maibrat 15 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.